Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nur Alia dengan NIM 2204411027. Nah, di sini saya akan melanjutkan tugas UAS mata kuliah Sistem Operasi Komputer, di mana pada part pertamanya itu saya sudah menjelaskan tahapan penginstalan sistem operasi Linux, di mana distro Linux yang saya ambil yaitu distro Linux Mint versi Cinnamon 20.3. Nah, untuk part keduanya ini saya akan menjelaskan modifikasi dari distro Linux Mint tersebut. Oke, langsung saja kita masuk pada aplikasi virtualisasi yang kita gunakan sebelumnya. Di mana aplikasi virtualisasi yang saya gunakan itu adalah VirtualBox. Nah, bagi teman-teman semua yang ingin memodifikasi sistem operasi Linux-nya, teman-teman itu harus menginstal sistem operasinya terlebih dahulu, dan teman-teman bisa melihat penjelasan tentang proses instalasinya pada video pertama yang saya buat, atau part pertamanya. Oke, langsung saja kita masuk ke VirtualBox. Nah, di sini sudah ada sistem operasi Linux yang sudah saya install, yaitu distro Linux Mint. Teman-teman klik ini terlebih dahulu, sistem operasinya, kemudian klik mulai. Nah, di sini kita pilih beralih. Kita akan menuju tampilan desktop Linux Mint. Tunggu saja. Oke. Nah, di sini kita masukkan sandi yang telah kita buat sebelumnya. Sandinya itu sama. Nah, oke, kita masukkan. Kemudian enter. Nah, ini tampilan awal dari distro Linux Mint. Nah, saya akan memodifikasi tampilan Linux Mint ini. Modifikasi pertamanya itu saya akan melakukan merubah latar belakang desktop Linux Mint-nya atau mengganti wallpaper-nya. Oke, dengan cara klik kanan, kemudian teman-teman bisa klik ini, ubah latar belakang desktop. Nah, ini tuh ada berbagai latar belakang yang telah disediakan oleh distro Linux Mint ini. Ada dari logo Linux Mint sendiri, kemudian ada versi Uliana, Olisa, Uma, dengan Una. Terus di sini ada gambar. Artinya ini tuh kita bisa menggunakan gambar yang ada di galeri desktop kita. Misalnya kita ingin menggunakan gambar selain dari kelima ini. Dengan cara itu kita klik gambar, terus pilih tanda tambah, folder baru. Nah, di sini tuh teman-teman cari di mana teman-teman simpan gambar yang akan teman-teman ubah untuk menjadi latar belakang desktopnya atau wallpapernya. Di sini karena berhubung saya belum memiliki gambar apapun untuk saya ubah ke latar belakang desktop saya. Nah, di sini saya akan mencoba menggunakan latar belakang yang disediakan oleh Linux ini sendiri. Saya coba masuk ke sini, cari dulu.
Dan ini tuh tampilannya wallpaper ini tuh cukup menarik ya. Saya pilih yang mana ya? Saya pilih ini aja. Saya pilih yang purple aja. Oke, klik ini. Nah, wallpapernya akan berubah. Kemudian modifikasi selanjutnya itu saya akan mencoba mengganti warna icon dari filenya dengan cara teman-teman klik ini icon menu, terus di pencarian teman-teman ketik kata tema, masuk tema. Nah, di sini tuh ada tema untuk batas jendela. Di sini kita pilih ini aja ya, nggak usah ubah. Ya. Terus ikonnya saya akan merubah ke purple. Purple. Ini. Purple. Ini aja. Min S purple. Kemudian untuk kontrolnya itu akan berubah. Kita pilih layarnya itu akan berubah. Apakah kita ingin tampilannya terang ataupun gelap. Misalnya saya pilih ini yang purple. Nah, kan berubah gelap. Kemudian untuk penunjuk mouse-nya, di sini kita pilih ini aja, yang putih. Kemudian untuk desktop-nya, ini tuh untuk taskbar-nya dan tampilan. Nah, misalnya kita cari yang purple, nah ini ada purple. Nah, ini akan berubah menjadi warna purple atau ungu. Nah, modifikasi selanjutnya itu saya akan mencoba menampilkan tanggalnya di dashboardnya dengan cara kita bisa klik ini juga atau masuk ke menu ini. Kita coba yang ini saja. Tentukan tanggal dan waktu. Nah, di sini sudah tertera lokasi kita. Ada di Asia. Besar. Tapi di sini tuh awalnya tuh saya memilih Palopo, tapi nggak tahu berubah. Kita biarkan aja. Nah, kemudian di sini teman-teman klik ini tampilkan tanggal. Nah, ini otomatis akan menunjukkan tanggalnya. Hari Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Oke, kemudian awalnya itu kita bisa menggunakan perintah dasarnya terlebih dahulu dengan masuk ke terminal. Ini saya lupa tadi perintah dasarnya. Yang awal itu kita masuk ke sini terminal. Teman-teman juga bisa klik kanan masuk ke sini buka terminal ataupun masuk ke menunya dengan mengetik kata terminal. Nah, di sini. Nah, terminal ini tuh menunjukkan bantuan. Misalnya kita harus memasukkan perintah yang terlebih dahulu. Kita masukkan perintahnya yaitu sudo. Kemudian kita enter. Nah, di sini sudah muncul. Nah, di sini tuh kita diminta untuk memasukkan passwordnya. Passwordnya itu sama seperti password atau kata sandi yang awalnya saat kita membuka desktop kita. Terus sistem operasi kita oke, langsung saja saya masukkan password saya. Kemudian kita bisa enter. Di sini tuh sudah muncul perintahnya. Di sini tuh kita bisa mencari, misalnya kita akan mencari tanggal. Nah, ini tuh kita harus menggunakan bahasa Inggris ya. Karena kalau bahasa Indonesia itu tidak akan terbaca. Karena saya masukkan perintahnya, kemudian entarnya. Nah, di sini sudah tertera harinya itu Kamis tanggal 29 Desember tahun 2022 tanggal jam 3:28 waktu
itu Indonesia bagian tengah. Kemudian jika teman-teman ingin menghapus gambarnya, itu kita harus mengetik keywordnya, yaitu Ctrl C. Nah, terus teman-teman ketik kata clear. Nah, ini tuh menghapus, kemudian enter. Layarnya akan terhapus. Kemudian kita bisa mencari perintah kalender juga. Misalnya kita masukkan perintahnya itu spasi stress. Ya, itu artinya kita akan melihat kalendernya tahun ini. Terus kita enter. Nah, ini kalender itu Januari sampai Desember, di mana hari ini itu tanggal 29 Kamis, tanggal 29 Desember tahun 2022. Oke, jika kita ingin menghapusnya, kita klik lagi Ctrl C, kemudian ketik lagi kata clear, kemudian enter. Nah, teman-teman bisa mencari perintah yang lainnya juga. Nah, oke. Nah, baiklah kita lanjutkan lagi modifikasinya. Nah, kemudian modifikasi selanjutnya, saya akan mencoba ini sudah terganti menu ikonnya. Jika teman-teman ingin mengganti ikon menu ini, teman-teman bisa klik kanan, kemudian pilih konfigurasi. Nah, di sini itu disediakan ikon. Nah, ada berbagai ikon yang disediakan. Nah, di sini saya akan mencoba yang tadi aja. Sebenarnya sudah saya ubah sebelumnya. Nah, di sini share simbol. Nah, ini saya bila teman-teman ingin mengubahnya, karena untuk awal pembukaan sistem operasi Linux ini itu ikon menunya itu menggunakan logo dari Linux ini sendiri. Saya pilih ini saja, kira-kira simbolik seperti tadi. Di sini kita bisa menambah ukurannya. Karena saya 25. Kemudian kita keluar. Nah, selanjutnya itu kita bisa merubah font dari desktop Linux-nya dengan cara masuk terlebih dahulu ke menunya, kemudian teman-teman ketik kata font. Nah, di sini kita pilih pilihan fonta, font. Di sini sudah saya ubah sebelumnya, yang saya coba ubah lagi. Ini menggunakan Ubuntu Mono Regular. Ini saya akan mencoba mengganti Ubuntu Mono Bold. Kemudian save-nya itu 11. Kemudian ini font desktopnya ini tuh akan terganti fontnya. Kita coba ganti ke Ubuntu Mono Bold. Ubuntu Mono Bold. Ke select. Nah, tergantikan. Kemudian ini font untuk dokumennya saya coba ganti ke sans regular, dan select. Nah, ini ganti. Nah, ini agak terganti. Kemudian kita perkecil pengaturan fonta, faktor skala teksnya. Saya pilih 0,9 saja. Ini untuk handling, dan
Nah, terus di sini saya akan mencoba lagi merubah tampilan layar monitornya dengan cara klik kanan, kemudian pilih sesuaikan. Nah, di sini ada untuk ukuran ikonnya, di mana kita bisa memilih untuk apakah kita ingin ukurannya lebih kecil, normal, besar, atau lebih besar. Di sini saya akan mencoba yang kecil. Nah, terus ini ada arahnya. Apakah kita ingin horizontal, mendatar, atau vertikal, menurun. Nah, ini saya pilih horizontal. Kayaknya kalau saya pilih vertikal aja. Kemudian ini untuk pengaturan jarak grid horizontal. Nah, kita udah saja ke sini seperti tadi. Dan kita bisa di sini tuh kita bisa membuat folder baru dengan cara klik kanan, kemudian pilih ini buat folder baru. Kemudian kita masukkan judulnya, misalnya nama saya Alia. Kemudian kan tidak ada folder. Terus kita juga bisa membuat dokumen kosong. Itu kita bisa mengetik di dalamnya seperti pada Windows, bisa digunakan untuk HTML atau menggunakan untuk berbagai aset lainnya. Kemudian modifikasi selanjutnya itu saya akan merubah tampilan atau resolusi dari desktop Linux Mint ini dengan cara teman-teman bisa klik menu, terus kita bisa tadi memodifikasinya juga di tampilan awal itu. Nah, ada ini layar selamat datang, kemudian pilih ini langkah pertama. Nah, dan itu kita bisa memodifikasinya. Nah, sebenarnya itu kita bisa memodifikasinya lewat di sini tampilan awalnya. Nah, seperti tadi itu saya memilih dark, terus warna purple, ungu, kemudian panelnya modern. Di sini tuh perlu pengelolaan driver. Nah, kemudian kita masuk saja mengganti resolusi desktop Linux-nya. Oke, dengan masuk ke pengaturan sistem, kemudian pilih lanjutkan. Nah, di sini teman-teman scroll ke bawah, mencari di perangkat keras, kemudian tampilan. Nah, di sini kita akan merubah resolusi dari desktop Linux ini. Dan cara kita masuk ke resolusi, di mana resolusi yang sekarang kita itu 800 kali 600 atau 4:3 yang direkomendasikan. Nah, di sini saya akan menggunakan resolusi 16:9, yaitu 1360 kali 768. Kemudian teman-teman pilihnya. Nah, kemudian kita aplikasikan. Nah, di sini teman-teman pilih pertahankan konfigurasi. Nah, maka tampilan layar dari Linux ini itu akan berubah sesuai ukuran yang kita pilih. Ini saya ubah dulu ya. Ikonnya yang lebih kecil. Di sini tadi kita sudah ganti sebelumnya ini. Itu kok terganti lagi. Nah, kita ganti dulu ikon menunya. Masuk konfigurasi, kemudian ketik ikon, pilih Star Hill Simbolis.
Nah, itulah tutorial dari saya tentang cara modifikasi dari sistem operasi Linux. Teman-teman bisa memodifikasinya sesuai selera teman-teman. Oke, sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.